ya karena tujuan dari audit itu adalah salah satunya kita menguji ya, menguji asersi. Ya, menguji asersi. Asersi itu apa sih? Asersi itu adalah bentuk pernyataan, ya, bentuk representasi dari manajemen. Ya, ada dua, secara eksplisit atau implisit. Kalau eksplisit itu jelas gitu ya, ada pernyataannya, gitu ya, dalam bentuk statement, gitu, atau implisit itu yang tergambarkan, gitu ya, dalam laporan keuangan. Nah, representasi eksplisit implisit ini itu kapan gitu ya? Kapan kita bisa melihat ya ketika laporan keuangan itu serahkan kepada auditor. Nah, setelah itu seperti yang kita pelajari kemarin, tujuan audit adalah melakukan pengujian terhadap asersinya. Terus mengukur tingkat kesesuaiannya dengan standar atau kriteria. Nah, untuk laporan keuangan historis gitu ya, asersi ini merupakan pernyataan laporan keuangan oleh manajemen yang harusnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia gitu ya. Contoh asersinya. Contoh asersi itu misalnya saldo kas gitu ya. Saldo kas PT ABG itu 1 Desember adalah 5 juta. Gitu ya. Nah, yang dimaksud eksplisit adalah ada pernyataan dari manajemen bahwa saldo di uang kas itu secara fisik benar-benar ada pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian jumlahnya, gitu ya. Ini ada loh uang kasnya secara fisik ada. Ya. Terus jumlahnya adalah 5 juta. Nah, ini biasanya terlihat di laporan keuangan, gitu ya. Fisiknya ada, ya kita lihat di laporan keuangannya saldo kasnya berapa, gitu ya. Pertanggalnya dulu ya, 31 Desember itu berapa, ya, dan jumlahnya berapa. Kemudian yang implisit, ya, yang dimaksud dengan implisit adalah bahwa dalam pernyataan tersebut, gitu ya, manajemen itu menyatakan bahwa yang saya laporkan ini semua, gitu ya, sudah semua saldo kas in hand itu sudah saya laporkan di situ. Gitu ya. Terus yang kedua bahwa saldo kas itu adalah benar-benar milik PT ABG. Gitu ya. Pada tanggal 31 Desember saldo kas yang 5 juta tadi itu adalah benar-benar milik dari PT ABG. Nah, dari sini ya kalian nanti bisa melihat gitu ya, yang kasus tadi ya, contoh tadi itu masuk di asersi manajemen yang mana. Gitu ya. Kalau misalnya tadi saya bilang bahwa fisiknya benar-benar ada, gitu ya, itu masuk di kategori apa? Sini. Ya. Terus saldo pada tanggal 31 Desember itu milik PT ABC gitu ya, itu masuk di kategori yang mana. Gitu ya. Ini seperti yang kemarin ada di materi kita kemarin ya. Jadi ini adalah asersinya. Nah, terus yang kita lakukan apa sebagai auditor adalah menguji asersi tersebut. Ya, tujuannya ya ada yang di tengah gitu ya. Tujuannya misalnya kalau keterjadian atau occurrence itu tujuan auditnya adalah bahwa transaksi yang tercatat itu benar-benar ada. Ya. Saldo kas itu benar-benar ada tuh, segitu tuh, 5 juta gitu ya. Jumlahnya benar gitu ya, jumlahnya apakah benar 5 juta? Nah, itu berarti mungkin adalah akurasinya. Nah, demikian juga hanya terhadap saldo akun gitu ya. Saldo akun nanti akun cash in hand gitu ya, atau akun yang lain gitu ya, sama gitu ya. Asersinya itu benar-benar ada atau enggak gitu ya. Terus jumlahnya sama atau enggak, dan apakah misalnya piutang gitu ya. Kalau piutang jumlahnya benar enggak sejumlah itu gitu ya. Terus itu piutang itu benar-benar milik kita atau enggak. Gitu ya. Sudah diyakinkan gitu ya. Benar enggak saldo piutangnya segitu. Nah, ini nanti kita akan coba terapkan gitu ya, nanti kalau kita sudah masuk ke sesi praktek gitu ya. Ini mungkin sedikit mengenai asersi dan tujuan audit gitu ya. Jadi asersinya apa? Terus dari asersi itu ya kita secara implisit atau eksplisit ya, kita mau menguji nih asersi itu. Nah, asersi yang kita uji itu ya nanti tujuan auditnya apa? Itu penjelasan mengenai asersi dan tujuan audit. Nah, kemudian terkait
perencanaan. Ini ya, kemarin saya lihat untuk mind map-nya bagus ya. Sebenarnya saya lihat ini effort-nya gitu ya. Saya nggak mengharuskan dalam bentuk gambar atau apa. Yang penting yang kalian tulis atau yang kalian sajikan atau sampaikan itu adalah pemikiran ya, pemikiran kalian terkait apa sih perencanaan audit dan konsep materialis. Dan harapannya ini nanti bisa membantu kalian untuk lebih apa ya, belajar untuk memahami gitu ya konsepnya. Mungkin saya share gitu ya dari beberapa dari punya teman kalian gitu ya. Ini saya cukup bagus nih punya siapa? Kurnia ya, Kurnia Putri. Kalau saran saya sih kalau mau buat seperti ini kita harusnya buat di apa ya versi polos saja ya. Jadi kalau bergaris-garis ini kan agak ya mengganggu lah istilahnya gitu ya. Tapi secara konsep bagus ini ya. Saya lihat dari pola pikirnya, mind mappingnya gitu ya. Mungkin masukan dari saya gitu ya. Kan ini kan kamu bagi dua nih, perencanaan audit dan materialitas ya. Terus kamu yang sebelah kanan adalah tahapan perencanaan audit, sebelah kiri adalah materialitas. Nah, kalau masukan dari saya gitu ya, starting point-nya sudah benar ya, perencanaan audit, tahapan perencanaan audit. Nah, ketika dalam tahapan-tahapan itu, nah materialitas itu masuk di mana sih? Nah, kalau lihat di gambar kan berarti di step perencanaan audit di 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kan ada menetapkan materialitas tuh ya, resiko. Nah, dari sini ya bisa dibuat cabangnya nih ya, seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, ini apa namanya? Kalau saya ini ya, kalau saya mencoba untuk memappingnya seperti itu. Tapi overall cukup bagus, mungkin karena perspektifnya aja berbeda gitu ya. Nggak apa-apa, yang jelas kalian nanti bisa memahami bahwa materialitas itu ada di mana sih, di step yang mana sih, di tahapan di perencanaan audit yang mana sih, karena kita kan hari ini mau bicara mengenai perencanaan audit dan konsepnya. Nah, itu konsep materialitas itu ada di mana. Ini cukup bagus lah ini pembuatan mind map-nya. Terus berikutnya kita coba. Ini saya lupa nih punya siapa ya. Oh, punya Vicky. Iya, Pak. Ya, oke. Vicky, ini juga bagus gitu ya. Ini sedikit berbeda mungkin ya dengan yang punya, karena kalau ini saya lihat berangkatnya dari tahapannya gitu ya. Jadi Vicky ini mencoba menjelaskan bahwa perencanaan itu posisinya ada di tahapan di sebelah mana sih? Ya, kalau kita lihat di atas, itu poin nomor 1 ya, dalam tahapan audit keuangan ini masuk dalam tahap pertama gitu ya. Tahap pertama perencanaan audit. Nah, perencanaan audit itu apa sih yang masuk? Nah, kalau saya lihat ini mungkin untuk yang gambar di bawah ya setelah tahapan ya, mungkin koreksi mungkin. Kalau saya sih melihat ini adalah tahapan audit. Ini kalau nggak salah seperti konsepnya di Atlas ini ya, di salah satu aplikasi apa ya yang digunakan oleh internal auditor gitu ya. Tahapannya ada praperikatan, terus risk assessment, pengujian dan penyelesaian. Dan mungkin perencanaan ini masuk di praperikatan dan risk assessment. Kalau yang saya tangkap gitu ya. Setelah itu, setelah ini selesai, nanti lanjut ke proses pengujian dan penyelesaian. Nah, di mana sih tahapan materialitas? Nah, sama seperti yang disampaikan Kurnia tadi ya, materialitas ada di poin ke pada saat risk assessment ya. Di tahapan risk assessment ada pemahaman entitas, analis awal, dan ada materialitas itu. Nah, materialitas yang dijelaskan oleh Vicky di bawah ini adalah bagian dari. Nah, ini artinya buat kalian apa namanya gambaran saja ya. Artinya dalam melakukan mind mapping terhadap satu topik itu kadang-kadang pendekatannya berbeda.
dan harapannya ini sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya, nggak ada yang salah gitu ya. Cuma nanti masing-masing nanti mungkin bisa apa ya, memappingkan gitu ya pemahamannya sesuai dengan apa yang kemarin sudah dibuat. Jadi saya tidak bilang mana yang lebih bagus, mana yang ini enggak, karena ini kan mapping dari ini kalian sendiri ya. Jadi silakan mana yang lebih nyaman buat kalian untuk memahami konsepnya. Oke, next mungkin saya langsung ke materi, tapi saya tidak menjelaskan semua ya. Nanti silahkan dipelajari dan nanti kita lebih ke diskusi psikologi aja gitu ya. Oke, tahapan audit gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin perencanaan itu ya kita harus berpikir ke tahapannya. Sebenarnya perencanaan itu masuk di poin mana sih gitu ya. Nah, ada beberapa apa ya istilahnya penjelasan gitu ya mengenai tahapan audit gitu ya, dari referensi gitu ya, dari literatur gitu ya. Kalau Hayes ini dia bilang tahapannya ada fase ya, dia bilangnya fase 1 sampai dengan fase 4. Penerimaan klien ya, terus perencanaan, testing ya, pengujian, terus evaluasi di posisi yang terakhir ya, sampai ke pelaporan. Ada 4 gitu ya. Poin-poinnya juga ada di situ, nanti kalian bisa lihat sendiri. Terus berikutnya lah, ini yang tadi dibuat oleh Vicky, gitu ya. Ini kalau nggak salah ambil dari Atlas gitu ya. Ada 4 tahap juga, gitu ya. Ada pra-perikatan, terus risk assessment, pengujian dan penyelesaian. Kalian perhatikan kurang lebihnya hampirnya sama dengan yang disampaikan oleh Hayes tadi, gitu ya. Sama. Nanti bisa dilihat di item-itemnya. Nah, yang ketiga adalah ini versi Arens. Arens juga ada 4 gitu ya. Nah, karena literaturnya menggunakan Arens dan yang literatur utama maksud saya gitu ya. Itu nanti kita coba akan melihat alurnya sesuai dengan apa yang ada di Arens. Tapi prinsipnya ketiga pendekatan ini sama. Ya, fasenya juga sama. Client acceptance itu mungkin masuk di juga pra-perikatan gitu ya, kurang lebihnya sama gitu ya, tidak ada yang berbeda ya. Di ujungnya juga penyelesaiannya juga pelaporan ya, evaluasi dan pelaporan gitu ya, sama, tidak ada yang berbeda. Nah, tapi di materi kita dan selanjutnya saya akan mencoba menggunakan analogi yang ada di Arens gitu ya. Tapi nanti ketika kalian ujian gitu ya, bebas gitu ya, artinya karena saya merasa bahwa ini sebenarnya sama gitu ya, silahkan nanti kalian kalau ditanya jelaskan tahapan audit ini, silahkan kalian menggunakan mana yang lebih nyaman gitu ya buat kalian pelajari. Nanti kalian silahkan buat mind mappingnya secara lebih detail gitu ya, untuk tiap-tiap fasenya ini kira-kira apa yang dilakukan di situ. Nah, terminologi ini nanti dibaca aja. Di sini saya ada satu lagi yang mau saya kenalkan terkait risiko. Harusnya ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya antara risiko dan pengendalian internal. Ya, tapi di sini mungkin saya kenalkan dulu gitu ya, beberapa terminologi yang nanti akan kita gunakan. Nanti ini dibaca saja. Ya, ada konsep materialitas, definisinya gitu ya. Nah, ini langsung coba masuk ke fasenya yang diajukan Arens ya. Di fasenya, fase pertama, kalian lihat gambarnya saja itu yang di samping. Itu ada penerimaan klien, sama kan seperti yang tadi yang di atas ya. Terus perform initial audit planning ya, rencana audit di awal, pemahaman terhadap klien, lingkungan bisnisnya, industrinya seperti apa, terus perform preliminary analytical procedure, jadi kita melakukan prosedur analisis awal gitu ya, untuk mendapatkan gambaran ya mengenai kondisi perusahaan itu. Terus yang ini ya, yang keempat adalah preliminary judgment ya, jadi penilaian kita di awal terkait dengan materialitas. Nah, ini yang akan kita
bahas di hari ini. Ada empat tahapan ini, gitu ya. 4 tahapan dalam fase pertama, gitu ya. Untuk risiko dan pengendalian internal yang 4 kotak di bawah putih itu ya, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar 4 kotak hijau yang ada di atas. Nah, ini detailnya gitu ya, nanti silahkan dibaca gitu ya. Nah, yang saya inginkan adalah setelah kalian membaca ini ya, kalian mencoba lihat untuk penerapannya gitu ya. Penerapannya nanti atau penerapan yang berjalan sekarang di Indonesia gitu ya. Artinya kalian harus melihat prakteknya gitu ya. Terus mengkaitkan ini dengan standarnya. Kalian harus bisa melihat bahwa perencanaan ini bagian dari apa yang harus dilakukan oleh auditor dan ini diharuskan gitu ya. Nah, karena diharuskan, lihat detailnya seperti apa. Ya, detailnya seperti apa. Kalian ya di mana? Ya tentunya kalian bisa lihat di SPAP gitu ya. SPAP standar audit 300 dan kalau nggak salah 300 dan 315, 320 sampai atau ada lagi ya, lupa, sebelum 400 itu ya. Itu seingat saya terkait dengan perencanaan audit. Jadi silahkan nanti dilihat di situ, gitu ya. Terus dikaitkan kira-kira yang dijelaskan di konsep di ALANS ini penerapannya seperti apa di standar auditnya, gitu ya. Nah ini masing-masing ya. Ketika kita sudah pada waktu penerimaan perikatan atau penerimaan klien itu apa yang dilakukan sih? Ya nanti coba kalian lihat. Oke, kalau pada waktu saya mau menerima klien itu apa yang harus saya lakukan? Nanti coba lihat penerapannya di standar. Ya. Terus pemahaman terhadap bisnis dan industri itu apa saja sih yang dilihat? Gitu ya. Tujuannya apa? Gitu ya. Tujuannya di atas kalau kalian lihat di situ ada. Terus faktor-faktor ya apa sih yang harus diperhatikan gitu ya untuk bisa memahami bisnis dan industri klien gitu ya. Perubahan kondisi ekonomi pasti gitu ya. Koneksi IT. Nah, ini koneksi IT ini berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi ya. IT berarti kalian harus memperhatikan adanya pengendalian umum, ya, pengendalian aplikasinya, gitu ya. Dan itu semua jadi harus diperhatikan, gitu ya. Karena sudah digantikan oleh fungsinya oleh aplikasi atau IT, gitu ya. Jadi auditor harus benar-benar melihat. Oke, ini mungkin nanti di kalian bisa baca. Ya, asesmen risiko bisnis ini mungkin nanti ketika kita bicara masalah terkait resiko yang mungkin di pertemuan berikutnya. Kemudian prosedur analisis ya. Ini biasa karena di sini di area yang preliminary, artinya ya kita coba lihat kita analisis gitu ya. Seperti apa sih untuk memberikan gambaran mengenai klien kita gitu ya. Biasanya dilakukan itu ya biasa mungkin kalian pernah dapat mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di sini mungkin diterapkan gitu ya ilmunya gitu ya, skillnya gitu ya. Analisis rasio gitu ya. Nah, ini yang dilakukan di situ. Mungkin kalian baca. Nah, ini setelah ini mungkin kita akan langsung ke materialitas ya. Jadi
perencanaan itu seperti tadi, nanti silahkan dibaca-baca di materinya. Nah, ini definisi mengenai materialitas. Materialitas itu apa sih sebenarnya? Kenapa itu penting gitu ya? Kenapa auditor harus memperhatikan ini gitu ya? Karena harapannya nanti jangan sampai terjebak gitu ya dalam konsep material itu. Jadi gini, kalau kita bilang material, katakanlah materialitasnya adalah 5 juta gitu ya, artinya semua yang di bawah 5 juta itu langsung kita bilang tidak material. Nah, ini harus hati-hati di sini. Ya, karena yang sering terjadi adalah gitu ya. Tapi kalau kalian lihat jeli itu ternyata punya pola gitu ya. Artinya pola bisa dijadikan seperti ini. Hampir semua akunnya itu Maaf Pak, yuk, maaf Pak, izin menginterupsi, itu screen ya, sharingnya nge-freeze Pak. freeze ya, berarti koneksi Iya, saya ya. Di gambar apa di kalian? Yang tampil apa? masih main mapnya Vicky tadi Pak. Iya. Oh, masih main-main ya? Iya, Oke. Saya ini dulu ya, saya off dulu ya, stop sharing dulu ya. iya Pak. Oke, kalau ini gimana? Sudah muncul? Pak. Oke. Oh, jadi saya ini ya, ulang ya, nggak apa deh. Tadi posisi saya di mind map ya. Ya. Iya Oke. Pak. Mungkin saya ulang ini sebentar gitu ya. Nanti kalau memang kurang waktunya nanti kita sambung lagi gitu ya. Ini waktunya tinggal 10 menit. Oke, saya cepat aja. Nanti untuk yang materialitas saya sambung lagi ya di sesi berikutnya. Oke, saya lanjut dulu yang di sini. Oke, tadi kembali ke setelah kita lihat mind map teman-teman kalian tadi, gitu ya, kita masuk ke perencanaan, gitu ya, perencanaan audit, gitu ya, perencanaan audit, tahapan-tahapan audit, itu ada tahapan secara literatur gitu ya, ada 3 gitu ya, tahapan audit. Dari sini yang pertama adalah dari HACE ini ya, dia bilang ada 4, fase 1 dan fase 4. Terus ini yang tadi dijelaskan oleh Vicky gitu ya, ini diambil dari Atlas ya, ada 4 juga, pra-perikatan, risk assessment, pengujian dan penyelesaian. Kalau kalian perhatikan kurang lebihnya hampir sama tahapannya. Terus yang ini tadi saya bilang tahapan audit yang versi Arens, dan ini nanti yang kita akan jadikan apa ya, referensi buat penjelasan step-step di langkah-langkah audit berikutnya gitu ya, langkah-langkah di pertemuan berikutnya atau sesi selanjutnya. Secara konsep sama gitu ya, tidak ada yang berbeda gitu ya, hanya detail di dalamnya saja mungkin apa namanya agak berbeda gitu ya. Tapi kita berangkat dari sini ya, untuk penjelasan materi saya kita berangkatnya dari sini. Ada beberapa terminologi, nanti silahkan dibaca aja terminologi yang nanti akan kita gunakan gitu ya dalam
tahapan perencanaan audit ini, gitu ya. Karena di pertemuan hari ini itu langkah-langkah perencanaan dan materialitas. Nanti di berikutnya adalah penilaian risiko atau risk assessment dan penilaian internal, gitu ya. Nah, ini proses untuk audit laporan keuangan fase pertama yang ada di Arens tadi. Ya. Ini kalau kalian perhatikan sama gitu ya, dengan yang di atas kurang lebihnya. Ada penerimaan klien, pemahaman proses bisnis, pelaksanaan prosedur analitis di awal, terus adjustment terhadap materialitas, gitu ya. Kurang lebihnya sama di atas. Nah, masing-masing tahapan gitu yang kita lihat di kotaknya, yang di kotak hijau ini, itu nanti ada beberapa step. Ini kalian baca saja, gitu ya. Ketika menerima penugasan itu apa saja sih yang dilihat. Nah, yang saya inginkan adalah ketika kalian melihat di masing-masing kotaknya, gitu ya, nanti coba dilihat penerapannya di kita seperti apa, ya. Tentunya dengan kita melihat di SPAP. Ketika kita menerima penugasan audit itu apa. Nah, ini yang saya inginkan adalah kalian bisa melanjutkan mind map yang tadi, gitu ya. Kalian buat sendiri, gitu ya. Pada saat tiap tahapannya itu apa sih yang harus dilakukan di standar auditnya, bilang apa sih? Standar audit 300 sampai 320 ya, atau pokoknya di bawah 400 itu mengatur terkait dengan rencana audit. Nah, jadi nanti di dalamnya itu apa saja ya langkah-langkahnya. Kalau di Arens ini ya pertama penerimaan klien, terus initial audit planning ya, itu substansinya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua di kotak hijau yang kedua, setelah kita menerima klien, kita memahami bisnis industrinya seperti apa. Nah, pemahaman proses bisnisnya seperti apa. Kenapa sih kita harus memahami ini gitu ya? Buat apa sih? Terus yang ketiga adalah melakukan penilaian awal gitu ya. Sorry, ini mungkin masih di pemahaman bisnis industri gitu ya. Berikutnya adalah assessment terhadap prosedur analisis. Jadi setelah memahami proses bisnis, kita melakukan proses analisis. Ini yang biasa dilakukan adalah analisis terhadap kinerja keuangan. Nah, kalau kalian kemarin belajar ALK, di analisis laporan keuangan, ya kurang lebihnya seperti ini. Ya, tapi ini adalah analisis yang dilakukan di awal, di tahap perencanaan. Ya. Jadi kita dapat gambaran, oh industrinya klien itu bergerak di industri perbankan, gitu ya. Terus setelah saya paham kira-kira apa sih di industri perbankan itu concernnya apa yang harus dilihat, saya coba lihat kinerja keuangannya, gitu ya. Kinerja keuangannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, dari tahun ke tahun coba saya bandingkan. Ada tren apa di situ, apa yang kita lihat di situ. Ya, saya rasa kalian sudah pernah belajar mengenai ini. Kemudian ada satu lagi ya yang terkait ini ya, mungkin resiko ya. Nah, ini kenapa masuk di sini ya, kenapa masuk di bagian ini, karena kalau kita lihat di penjelasan di awal ya, ada namanya risk assessment gitu ya. Risk assessment itu apa yang dilihat di situ. Nah, ini bisa menjadi bagian dari proses kita memahami bisnis itu klien gitu ya. Jadi kenapa masuk di sini gitu ya? Karena kalau di Arens gitu ya, pemahaman bisnis itu termasuk kita memahami risikonya apa. Jadi kalau bisnis perbankan itu risikonya apa sih? Apa yang terjadi di situ? Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan gitu ya, untuk lebih detailnya. Nah, terkait risiko salah seleksi material, ini konsepnya adalah sebenarnya materialitasnya yang nanti dilihat, yang nanti kita akan bahas hari ini.
ya konsep materialitasnya. Mungkin itu sebentar. Nah ini mungkin sebentar sebelum sesi ini kita akhiri, nanti kalau ini kita sambung lagi gitu ya. Ini ada materialitas gitu ya. Kenapa sih kita harus memperhatikan materialitas gitu ya. Jadi kalau tadi resikonya ada di tahapan di kotak hijau yang kedua, ya, bagian dari pemahaman bisnis industrinya. Ya, nah untuk materialitasnya sendiri, ya menghitung materialitasnya itu ada di kotak yang keempat. Kita melihat yang nanti kita akan coba material atau tidaknya itu nanti kita lihat secara keseluruhan, terus nanti kita bisa breakdown per saldo akun. Tapi mungkin ini nanti kita bahas di sesi Zoom berikutnya ya. Jadi nanti sekitar jam berapa tadi ya? Mungkin nanti kita akan jadwalkan lagi deh. Ya, tapi nanti mungkin secara spesifik nanti kita akan bahas di sesi Zoom yang terpisah. Gitu ya. Ini mungkin waktunya sudah habis. Nanti silahkan kalian baca dulu yang perencanaan audit gitu ya. Nanti saya infokan lagi ketika kita akan masuk di konsep materialitas. Mungkin itu simpan dulu mungkin pertanyaannya, ya kalian baca-baca dulu materi di perencanaan, terus kalau memang ada yang sudah bisa ditanyakan atau kalau kalian ingin langsung ke diskusi-diskusi silakan aja. Nanti saya infokan lagi untuk sesi Zoom berikutnya. Itu ya, jadi saya coba akhiri dulu untuk sesi yang pertama, untuk tatap muka pertama. Nanti berikutnya silahkan nanti kalau ada pertanyaan dilakukan di sesi Zoom berikutnya. Oke, itu saya leave dulu, saya akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke ya. Yep. Iya, Pak. Pak. Untuk segera merealisasikan pembayaran atas subsidi bunga. Jadi ini dipantau terus, jadi saya harus lapor perkembangannya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke, saya lanjut ya ke konsep materialitas gitu ya. Kalau kita lihat tadi di kotaknya, itu ya di kotak nomor 4 ya. Preliminary judgment mengenai materiality dan performance materiality. Nah, ini apa namanya? yang kita lakukan gitu ya, yang kita lakukan di sini sebentar. Pergantian gambarnya lancar nggak? Sorry. Lancar, Pak. Lancar ya. Bentar. Oke, konsep materialitas ini ditentukan di 2 tingkat, ya, secara laporan keuangan secara keseluruhan dan di tingkat yang lebih bawah, gitu ya, bisa di level transaksi saldo akun, gitu ya, yang ini dikenal dengan performance materiality. Nah, materialitas ini ditentukan dalam tahap perencanaan audit dan tahap kesimpulan. Tapi ingat, ini seingat saya di ARENS menyebutkan seperti ini. Ya, cuma kalau kalian lihat di penerapannya di standar audit itu materialitas itu bisa di awal, bisa di tengah-tengah, dan bisa di akhir.
Jadi kalau di perencanaan sudah jelas ya kita menentukan di awal, tapi kalau yang di tengah-tengah ini mungkin berasal dari perkembangan proses audit yang dilakukan oleh si akuntan publiknya. Jadi ketika nanti di tengah-tengah auditor itu merasa bahwa ada hal yang bisa mempengaruhi materialitas, dia bisa merubah tuh yang semula ditentukan di awal, misalnya katakanlah angkanya 5 juta gitu ya, terus nanti ketika dia lihat di sini ternyata oh kayaknya sudah harus saya naikkan nih karena sudah berbeda kondisinya, karena perkembangan bisa ditemukan gitu ya ketika audit sudah melakukan interview atau mencari bukti segala macam, dia tahu bahwa poin ternyata berubah. Itu bisa dilakukan di tengah-tengah. Jadi ada 3 gitu ya. Nanti silahkan nanti dilihat di standar auditnya, kurang lebih ilustrasinya seperti itu karena sifatnya dinamis gitu ya, mungkin dinamis terus sampai mengharuskan auditor untuk merubah materialitasnya. Itu bisa. Jadi kalau di sini tadi seperti saya bilang perencanaan dan kesimpulan ya, ini di arrange seperti itu, tapi kalau di standar audit ternyata di tengah-tengah itu juga bisa berbeda. Nah, kenapa sih kita perlu sampai ke saldo akun gitu ya? Karena ya kita nanti melakukan audit, kita sampai ke pengujian ke akun. Ingat tadi ya, kita menguji asersi gitu ya, kita sampai ke saldo akunnya gitu ya. Jadi performance materiality adalah yang paling utama gitu ya, yang materialitas kinerja gitu ya. Ini yang harus benar-benar kita pastikan gitu ya. Nah, ingat ketika kita lihat di saldo akun, seperti tadi sempat saya bilang di awal ya. Jadi di awal itu kan kita jangan terjebak ketika kita melihat materialitas itu katakanlah 5 juta gitu ya. Ternyata di bawah gitu ya. Itu kita menemukan adanya apa ya, boleh dibilang penyimpangan terhadap kriteria gitu ya, tapi angkanya itu di bawah 5 juta. Nah, ini kan dibilang nggak material. Artinya kalau nggak material itu tanda kutip kita bisa dibilang kita mengabaikan gitu ya. Karena ini nggak material ya kita abaikan, bisa kita abaikan. Tapi ketika kalian melihat bahwa ini terjadi secara menyeluruh dan punya pola gitu ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia audit gitu ya, kalian akan lihat datanya itu kalian kok bisa melihat ada semacam pola gitu ya. Penyimpangan di sini ini ternyata di-trigger atau dipicu oleh transaksi di akun yang lain. Gitu ya. Nah ini lihat, tapi itu kecil Pak, nggak material kok. Gitu ya. Tapi karena ini menunjukkan suatu pola, nah kita harus berpikir ulang gitu. Apakah kita harus menurunkan tingkat materialitasnya? Karena ini sudah ada polanya, gitu ya, kelihatan polanya. Itu bagian dari judgement, profesional judgement dari auditor. Gitu ya. Mengenai materialitas dan bukti audit ini masih harusnya terkait dengan risiko, gitu ya. Nanti kita bicara mengenai risiko dan penilaian internal, gitu ya. Kalau kita bilang bahwa pengendalian internalnya kuat, gitu ya, kita lihat assessment dari atau evaluasi dari pengendalian internalnya kuat, gitu ya. Oh ini perusahaan ini bagus, dia pemisahan tugas dan wewenangnya sudah bagus, pengendalian aplikasinya sudah bagus. Nah itu kan artinya kita bisa bilang bahwa kayaknya potensi untuk misstatementnya atau salah sajinya kecil. Nah kalau salah sajinya kecil, ya materialitasnya kita buat besar aja gitu ya. Pokoknya kalau nggak nyampe 1 miliar gitu misalnya gitu ya, berarti ya oke lah, masih oke kita buat besar aja nggak masalah. Jadi baru dianggap bermasalah nanti, dianggap material ketika kita menemukan penyimpangan yang nilainya di atas 1 miliar. Nah, karena materialitasnya besar ya, dan karena SPI-nya kuat ya, bukti auditnya sedikit ya, karena kita yakin bahwa itu sudah bagus kok gitu ya, asal kita bisa diyakinkan bahwa SPI-nya itu kuat ya, buktinya kecil.
Tapi kebalikannya gitu ya, kalau SPI-nya lemah, itu kan kita berarti melihat bahwa ini ada kemungkinan penyajian misstatementnya itu besar. Karena kemungkinannya besar, kita set materitasnya dikecil. Pokoknya kalau ini contoh ilustrasi aja ya. Kalau tadi 1 miliar, kita tetapkan sekarang 1 juta. Karena ini karena banyak kelemahan di SPI-nya, saya khawatir kalau ini bakal salah sajinya itu besar, ya saya set materitas kecil, materitasnya kecil aja. Pokoknya kalau ada penyimpangan yang nilainya di atas 1 juta, nah ini sudah saya anggap material, sudah saya anggap bermasalah ini. Dan karena itu bukti auditnya juga semakin banyak harus kita dapatkan. Nah ini nanti untuk SPI nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Resiko audit ya, ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada 2 yang ini risiko inherent dan risiko kontrol, risk gitu ya, risiko pengendalian. Pengalaman saya 2 ini yang sering ditemukan dan harus kita antisipasi gitu ya. Terutama untuk risiko pengendalian. Makanya sekarang sudah jamak ya, sudah sering ya istilah kalau kalian dengar adalah internal control over financial reporting atau e-cover. Nah itu suatu yang harus dipastikan gitu ya, harus dilakukan dan harus dievaluasi oleh auditor. Pengendalian internal atas laporan keuangannya mana? Ya, ini BPK juga sudah melakukan ini gitu ya. Saya pengen tahu ya apa yang sudah kalian lakukan terhadap yang berjalan itu ini dilakukan secara terpisah. Nah nanti sebelum auditor masuk untuk melakukan audit laporan keuangan, dia akan minta dulu nih, mana hasil laporan e-covernya. Saya mau lihat sebelum sebelum auditor itu masuk ke laporan keuangannya, untuk audit laporan keuangan. Nah ini mungkin untuk resiko saya skip ya, karena kita akan bahas besok gitu ya. Untuk skipnya kita konsep materialitas dulu. Jadi material itu apa sih? Ya, kalau kemarin sifatnya material dan pervasif gitu ya. Nanti saya minta di diskusi nanti kalian mencoba membedakan atau mencoba menjelaskan konsep mana yang material dan mana yang pervasif apa. Ya nanti kita diskusikan di psikologi. Nah ini untuk case study-nya gitu ya, untuk penerapan materialitas. Saya coba untuk lihat apa yang dilakukan oleh BPK. Ya, ini nanti kalian baca dulu, gitu ya. Silahkan dibaca dulu. Kalau menurut saya ini sebenarnya mudah gitu ya, karena guidance-nya jelas. Gitu ya. Nanti kita akan coba, kita buat semacam assignment gitu ya. Nanti kita bahas bareng. Mungkin saya akan coba ini dalam bentuk kelompok saja. Ya, tapi kita lihat ya tahapannya gimana sih kalau teman-teman BPK itu menetapkan materialitas. Nah ini ada langkah-langkahnya. Nanti coba kalian coba lakukan. Ada guidance-nya juga. Ya, jadi misalnya nih ya, menentukan dasar penetapan materialitas gitu ya. Dasar penetapan materialitas itu diantaranya adalah nilai laba di sebelum pajak atau total aset, ekuitas, total penerimaan atau total belanja. Itu kita bisa melakukan pilihan gitu ya, mana yang kita mau ambil. Ya. Kalau di contoh ini misalnya ini sudah ada guidance-nya gitu ya. 5% dari belanja atau pendapatan. 5% dari laba sebelum pajak. Ya, nanti mungkin di case study-nya silahkan kalian mau menggunakan mana yang lebih tepat untuk ini. Mana yang lebih bisa dilihat dari datanya. Tergantung kalian lihat datanya. Apakah kalian bisa lihat data belanjanya atau kalian bisa lihat laba sebelum pajak, nanti kita coba stepnya. Menentukan dasarnya. Terus menentukan tingkat level
yang digunakan. Nah, kalau di sini yang dipertimbangkan adalah hasil audit kemarin, opininya apa. Nah, di sini ada, kalau disclaimer sebelumnya, ya berarti AR-nya atau audit risk-nya itu 1%. Tingkat materialitasnya, range-nya antara 0,5% dan sampai 1%. BDP 3%. Ya, ini 1,01. Ini judgement saja. Gitu ya. Nanti kita akan coba praktek, mencoba melakukan gitu ya, materialitas ya berdasarkan konsep yang dimiliki oleh BPK. Jadi ya sudah, nomor 1 sudah, dasarnya sudah, levelnya itu seperti apa ya sudah. Berikutnya penetapan nilai materialitas awal gitu ya. Nah, penetapan materialitas awal ya ini case-nya ada seperti ini gitu ya. Tapi kita akan coba untuk gitu. Nah, ini mungkin nanti kita coba untuk materialitas awal yang direncanakan. Jadi ini yang akan kita lakukan, ya kita tetapkan di awal. Terus yang kedua adalah tolerable misstatement, ya, yaitu level materialitas terkait salah saji yang dapat ditoleransi. Nah, istilah-istilah ini mungkin kalian perlu dalami dulu. Tapi secara konsep ya nanti di ujung adalah kita tuh nanti akan mendapatkan angka materialitasnya. Jadi kalian lihat di sini ya. Berarti kalau kita sudah menemukan angkanya ada di angka berapa? 7M ya, ini ya. Ini artinya apabila terdapat nilai salah saji atas akun dalam laporan keuangan yang lebih dari 7M itu, maka akun tersebut mengandung salah saji yang material. Jadi intinya di sini, interpretasinya seperti ini. Ya, nanti kalian coba hitung gitu ya. Ketika dapat angka, oh angkanya sekian. Nah, ini yang akan dijadikan dasar kita untuk menentukan tadi, ini salah saji ini material atau tidak. Angkanya segitu. Kalau ada angka, ini kalau di sini lihatnya apa ya, belanja ya, berarti di satu akun belanja itu ada nilai salah saji yang di atas nilai PM-nya ini, berarti kita anggap ini material. Dan itu nanti langsung berpengaruh ke opini kita. Jadi kita akan mencoba gitu ya, melihat prakteknya seperti apa. Jadi konsep materialitas itu ya nanti adalah nilai gitu yang akan kita jadikan dasar untuk menentukan opini kita berikutnya. Oh, kalau sudah seperti ini, melewati angka ini, berarti saya anggap material dan ini bisa berpengaruh terhadap opini yang nanti akan saya berikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ini angka ini ya, kalau tadi melihat konsep di ARES atau standar audit, ya, ini sifatnya dinamis ya, dinamis. Artinya kalau nanti kalian di dalam proses auditnya menemukan hal-hal yang kira-kira berpengaruh gitu ya, atau bisa menurut pertimbangan profesional kalian itu berpengaruh terhadap penyajian itu, angka ini juga bisa berubah. Artinya kita nanti akan melihat lagi apakah angka-angka ini tuh relevan gitu ya. Kalau tadinya kita katakanlah opininya itu WTP gitu ya, kita kan langsung berasumsi lah kalau WTP artinya kan sebenarnya baik-baik aja tuh Pak, nggak ada masalah gitu ya. Tapi bisa jadi gitu ya, kita kan tidak tahu ya perkembangan itu seperti apa. Jangan-jangan gitu ya, setelah kita masuk ternyata sebenarnya kita sudah nggak layak nih mempertahankan nilai 3,01 sampai 5% ini gitu, misalnya. Jadi kita harus gunakan angka yang lain.
Nah, ini nanti tergantung ya, artinya itu sifatnya dinamis. Tapi untuk kita praktek nanti, kita coba menghitung gitu ya, kita menggunakan angka-angka ini gitu ya, nanti silahkan supaya paling tidak nanti ketemu angka terakhir ini ya, PM-nya itu berapa. Mungkin itu saja. Dan nanti dari angka PM itu nanti silahkan kalian buat interpretasinya seperti yang di bawah ini ya. Ceritakan angka PM-nya itu artinya apa. Jadi kalian punya gambaran mengenai nilai materialitasnya. Jadi kalau audit terus diminta untuk melihat berapa sih kamu mau bilang material itu, kamu mau tetapkan berapa materialnya gitu ya untuk sesuatu dianggap sebagai nilainya material. Itu mengenai materialitas ada yang mau ditanyakan termasuk dengan termasuk yang materi sebelumnya terkait perencanaan audit. Jadi kalau